Selamat datang, teman-teman, di saluran kami yang membahas sejarah dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi peristiwa penting yang terjadi pada akhir abad ke-19, yaitu Konferensi Berlin. Konferensi ini memiliki dampak besar dalam pembagian kolonial Afrika. Mari kita pergi lebih dalam untuk memahami konteks dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Sebelum kita membahas Konferensi Berlin, mari kita memahami latar belakangnya. Pada pertengahan abad ke-19, penjelajahan dan ekspansi Eropa di Afrika meningkat pesat. Negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan kontrol atas wilayah-wilayah baru dan sumber daya yang melimpah di benua Afrika. Gambar-gambar eksotis Afrika dan kekayaan alamnya menjadi daya tarik besar bagi negara-negara kolonial. Tetapi tanpa adanya kesepakatan internasional yang jelas, persaingan di antara negara-negara Eropa dapat mengakibatkan konflik yang berbahaya. Dalam konteks ini, Kanselir Jerman, Otto von Bismarck, mengundang para pemimpin negara Eropa untuk menghadiri Konferensi Berlin pada tahun-tahun 1884 sampai tahun 1885. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk mencapai kesepakatan internasional tentang pembagian wilayah-wilayah kolonial di Afrika. Bismarck ingin mencegah konflik antara negara-negara Eropa yang bersaing dan mempertahankan stabilitas di benua Afrika. Konferensi Berlin menjadi ajang di mana negara-negara Eropa bisa mencapai kesepakatan dan mengatur aturan main dalam penjajahan di Afrika. Konferensi Berlin dimulai pada 1884 dan berlangsung selama beberapa bulan. Pada konferensi ini, perwakilan dari 14 negara Eropa, termasuk Belgia, Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Portugal, hadir untuk membahas pembagian wilayah-wilayah kolonial di Afrika. Para peserta konferensi menetapkan aturan-aturan yang mengatur proses klaim wilayah, penjagaan hak asasi manusia, dan perdagangan di Afrika. Mereka juga membuat peta politik baru yang menggambarkan batas-batas wilayah kolonial di benua tersebut. Hasil dari konferensi Berlin adalah bahwa hampir seluruh benua Afrika dibagi dan dikuasai oleh negara-negara Eropa. Tidak ada perwakilan dari masyarakat Afrika dalam konferensi ini, dan mereka tidak memiliki kendali atas nasib wilayah-wilayah mereka sendiri. Dampak konferensi Berlin terhadap Afrika sangat besar. Penjajahan Eropa di benua ini mengakibatkan penderitaan dan penghisapan sumber daya yang luar biasa. Kebudayaan dan struktur sosial masyarakat Afrika tercerabut, dan mereka dijadikan budak oleh kepentingan kolonial Eropa. Selain itu, pembagian wilayah yang sembrono di Afrika menyebabkan konflik etnis dan politik yang berkepanjangan. Ketegangan antara suku-suku yang berbeda dan pembatasan yang diberlakukan oleh penguasa kolonial menciptakan situasi yang penuh ketidakstabilan dan kekerasan. Konferensi Berlin berakhir pada 1885 dengan pembentukan Perhimpunan Internasional Afrika, yang bertujuan untuk mengawasi kepatuhan negara-negara kolonial terhadap aturan-aturan yang ditetapkan dalam konferensi. Dalam penilaian historis, Konferensi Berlin dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan pembagian wilayah dunia. Konferensi ini mencerminkan ambisi dan persaingan kekuatan Eropa pada masa itu, namun juga meninggalkan warisan yang buruk bagi masyarakat Afrika yang hingga saat ini terasa. Demikianlah penjelasan singkat tentang Konferensi Berlin. Melalui peristiwa ini, negara-negara Eropa mengambil alih kendali atas benua Afrika, dengan konsekuensi yang sangat besar bagi bangsa dan budaya setempat. Semoga kita dapat belajar dari sejarah ini dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan berlangganan saluran kami untuk konten sejarah dan pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.